Nah, mana dikatakan di situ Tuhan? Tuhan Yesus itu, Bu. Dia yang dibu aja Yesus. Coba baca baik-baik. Bang Hot Mauli yang baca dari kitabnya sendiri. Saya tidak ada membaca, tidak ada memegang apa-apa. Di sekitar saya nggak ada kitab, hanya HP doang. Apa kata malaikat Gabriel? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang Tuhan? Coba dibacakan lagi. Ayo Bang, jangan malu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamai ia Yesus. Yesus. Nah, yang dilahirkan oleh Bunda Maria kata malaikat Gabriel Tuhan atau manusia? Tuhan. Di mana tertulis di situ Tuhan? Ini yang nggak diketikkan ini Tuhan Yesus. Dia menamai dia Yesus. Bang Hotma, berarti orang LI lupa menulis Tuhan ya? Manusia. Sekarang kondisi Ibu kalau dia disatukan manusia. Oke, saya terima. Nah, roh, apakah roh bisa disebut manusia? kalau masih menyatu pada Ibu masih bisa dikatakan manusia. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah binatang tidak punya roh? Jangan kok lari ke binatang, kita diri sendiri kita lah. Loh, karena begini, Iya dong. Bang Hot Mauli, karena begini, jangan kira hanya manusia yang punya. Iya kan kalau Manusia. dengar Bu, dengar Iya. satu-satu kita ngomong. Dengar satu-satu kita ngomong. Manusia diciptakan Tuhan melebihi dari binatang. Betul. Cuman manusia ada ciptaan Iya. yang istimewa. Oke. Kayak gitulah melampakan Trinitas Tritunggal itu. Ya nggak apa-apa. Jadi begini. Ketika manusia itu cara logika. sebentar dulu Bang. Ya kan kita kan satu-satu nih. Nah, ketika manusia itu dilahirkan, dia sudah cacat mental, cacat pikiran, apakah masih bisa dikatakan itu adalah kesatuan? Ketika manusia cacat mental, Ya. maksudnya gila gitu Bu. Iya, dia kan nggak punya pikiran. Udah beda konteks itu Bu. Kalau udah gila ya itu udah apa Bu? Makanya saya katakan Itu tiga sakit pribadi pikiran ini jiwa, apa ya. yang berbeda? Tunggu dulu, pribadi apa yang berbeda dari Yesus, dari Bapa, dari Roh Kudus? Sekarang kan Bapak berfirman, melalui firman-Nya itu muncul, itulah pikiran itu menjadi manusia. Oke. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Oke. Terus Yesus memiliki Roh Kudus yang datangnya dari Bapa, betul? Iya, itu Roh Kudus yang datang dari Bapa juga. Nah, jadi ketika mereka menjadi satu, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus menjadi satu, itu disebut apa namanya? Itu namanya yang kalau bahasa apanya itu Tuhan Allah. Tidak, Bang Hot, coba perhatikan. Bapa berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. Ya. Nah, Yesus memiliki Roh Kudus yang berasal dari si Bapa. Betul? Iya, betul. Nah, jadi tiga pribadi nih. Betul? Iya Bu. Nah, sekarang saya tanya, tiga pribadi ini hakikatnya disebut apa? Allah. Elohim kalau apa bahasa apanya? Oke, sekarang Elohim itu roh atau tidak? Kalau udah nyatu dia roh itu dalam hakikat pribadinya sama pikirannya. Oke, Elohim bisa dilihat tidak? Elohim ini kan udah naik di ke surga Bu. Dan Yesus udah naik. Di pada zaman sekarang dengar Saya Bu. tanya, Elohim ini bisa dilihat nggak?
Sekarang kan udah pikirannya udah naik ke surga Tuhan Yesus. Yang ditinggalkan rohnya, Roh Kudus itu. Sekarang saya tanya, Elohim ini yang berfirman ini bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat melalui Tuhan Yesus. Kan Kenapa? bisa dilihat melalui Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, katanya itu. Kalau kamu Oke. udah melihat, Jadi kamu ketika lihat Yesus, Bapa. ya sebentar. Ketika Yesus meninggoy di kayu salib, Bapa juga meninggoy. Ih, kemanusiaannya, Bu. Jadi yang bersatu di dalam Yesus ini dari Bapa ini apa yang bersatu? Setelah dia udah menyatu naik ke surga, yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Enggak, saya bertanya begini, Bang Hot. Ketika Yesus dilahirkan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus Satu, ya. di dalam Yohanes. Betul. Mereka satu apa? Satu hakikat dalam tubuh. Oke. Elohim hakikatnya apa? Nah, ini Elohim pertanyaannya. hakikatnya apa? Itu tadi udah kucontohkan sama Ibu. Itu kan bukan satu. Contoh begini, Bang Hot, sebentar Bang Hot. Bang Hot ini kan hakikatnya manusia. Yesus hakikatnya manusia. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Nah, pertanyaan saya, hakikatnya Elohim itu apa? Udah itu nggak pertanyaan kayak mana lagi, kayak gitu, Bu, hakikat kayak gitu. Kalau kita bilang Loh, hakikat batu begini. apa, kan gitu. Tunggu dulu Bang. Roh Kudus kan hakikatnya roh. Iya. Yesus hakikatnya manusia. Nah, Iya. sekarang Elohim hakikatnya apa? Bapak. Bapak hakikatnya apa? Sebentar anak Tuhan, Bapak, Kak. sebentar Dek, sebentar. Elohim hakikatnya apa? Aduh, ibu terlampau jauh gitu apanya, Bu. Ibu pun Trinitas. Bukan Ibu, begitu kan- Bang Hot. Ibu Bang Hot bukan yang hati, Bu. enggak, saya mengutip dari jawaban Bukan, Bang Bu. Hot loh. Abangku, abang yang ngomong tadi bahwa tiga pribadi satu hakikat. Aku dan Bapa adalah satu, tercatat di dalam Yohanes. Nah, sekarang mereka satu apa Bang Hot? Bang Hot bilang satu hakikat. Oke, saya terima Bang. Yesus hakikatnya apa? Kita tahu Yesus hakikatnya adalah manusia. Menurut Lukas 1 nomor 31. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Hakikat Yesus adalah manusia. Nah, pertanyaan saya, otomatis saya akan bertanya, Bapa ini hakikatnya apa? Elohim itu tadi, Bu. Iya, Elohim ini hakikatnya apa, Bang? Saya kan tadi udah kasih tahu, Roh Kudus hakikatnya adalah roh. Yesus hakikatnya adalah manusia. Nah, kalau Bapa, Elohim ini hakikatnya apa? Sehingga Yesus dengan Bapa ini adalah satu hakikat. Hakikatnya apa? Sudah dibilang Elohim, ibu ini. Bang, Elohim itu kan namanya kan. Pertanyaan saya, hakikatnya apa gitu loh? Sekarang gini, Bu, kan ibu ngomong gitu baru bukan ada gini, Bu. Ibu Trinitas itu, Bu. Pikiran ibu, roh ibu, badan ibu, hakikat ibu. Saya sekarang nggak apa? tanya, Bang. Yang Juga abang itu, bilang, pertanyaan aku ibu. dan Bapa adalah satu. Nah, sekarang aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, satu apa mereka? Jadi bilang satu hakikat dalam Elohim. Nah, Elohim. Yesus hakikatnya adalah manusia. Roh Kudus hakikatnya adalah roh. Nah, Elohim ini, Bapa ini hakikatnya apa? Bang? Ibu yang buat terlampau apa? Bu, dengar dulu. Gantian kita ngomongnya. Aku 1 menit aja. Di Ya. situ Ya. Matius di 15 Matius 15 ayat 35. Nah, akan itu dari malam.
ada orang-orang pintar itu dirondoi itu Bu, kepada yang rendah hati dibukakan pikiran ke situ. Ibu jauh memikirkan ke situ. Masuk Ibu nalar Tuhan, masuk akal logika Ibu, itu Tuhan tercipta di luar logika kita itu Bu. Macam Ibu tadi Elohim, hakikat apa itu udah terlampau jauh di protes-protes dia udah dibilang ya, terima kasih Bapak, engkau telah memberikan tinggi hati. Kau sembunyikan kepada, kau berikan kepada yang rendah hati, kau sembunyikan kepada yang sombong dan tinggi hati. Baca itu Bu, Matius. Yang saya tanya hakikatnya Elohim, Bang Hotma, hakikatnya Elohim itu apa, Bang? Itu jawaban untuk Ibu. Apa itu? Kalau mau dinalar-nalarkan lagi itu udah pening itu. Baca Ibu aja itu. Bagi yang sombong untuk menalar-nalarkan dia itu nggak masuk logika lagi. Ibu pun nggak begini loh Bang. Masa nggak masuk logika? Sekarang saya tanya, Bang Hotma ini hakikatnya sebagai apa? Manusia. Nah, Yesus sebagai apa? Sebagai manusia yang nujul. Nah, ya sekarang Elohim ini hakikatnya apa? Bapak itu Bu, Elohim karena udah nujul dia kepada Iya, hakikatnya sebagai apa? Bapak sebelum bernuzul hakikatnya sebagai apa? Itu udah di luar nalar Ibu, itu hakikatnya udah Bapak Elohim. Orang itu nyatu, itu yang jadi Allah Elohim. Ibu menyerupai kayak gitu lagi pertanyaannya, kan pertanyaan yang nggak masuk logika kayak gitu. Saya nggak masuk logika loh Bang. Kucing hakikatnya adalah binatang, jelas. Yesus hakikatnya manusia. Hakikatnya Yesus dengan hakikatnya saya itu sama-sama kami manusia. Nah sekarang aku dan Bapak adalah satu apa? Satu hakikat. Nah, pertanyaan saya, Bapak ini hakikatnya apa? Elohim. Hakikatnya apa Elohim? Ya, Bapak yang Elohim. Ya, hakikatnya apa Elohim itu hakikatnya apa, Bang? Apa Ibu itu Allah Yesus itu kalau apa Allah jadi itu deh, pertanyaannya enggak etis. Iya, hakikatnya apa, Bang? Hakikatnya apa, Bangku? Plus. Itu naga. Itu naga dulu. Ya. Siap. Udah tanya Pak Naga itu dulu, kayak gitu juga pertanyaannya itu. Muslim itu Pak Naga. Tanya dulu Bu. Muslim dia. Dari mana itu? Bang Hotma. Memang Muslim itu saya. Bang Hotma. Iya. Yesus hakikatnya manusia. Roh Kudus hakikatnya adalah roh. Nah, Elohim hakikatnya apa? Udah Elohim udah itu yang paling apa penyatuan. Elohim hakikatnya apa, Bang? Penyatuan antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu tadi, itulah Elohim. Jadi sekarang SWT Ibu hakikatnya apa? Itu tuh balik lagi bertanya. Allah itu hakikatnya adalah Tuhan. Allah tidak bernuzul, tidak kelihatan, dan tidak berwujud. Makanya kami tidak pernah mengatakan manusia dengan Tuhan itu satu hakikat. No, udah beda. Apakah bisa Bang Hotma hakikatnya manusia? Saya katakan bersatu dengan hakikat binatang. No. Makanya saya tanya, Yesus hakikatnya manusia. Kalau Elohim hakikatnya adalah Tuhan, bagaimana mungkin mereka dikatakan satu hakikat? Tuhan tidak kelihatan. Kalaupun kata Bang Hot Mauli, Tuhan bernuzul sebagai manusia, berarti hakikatnya ini sudah menjadi manusia. Bagaimana mungkin dia dengan Bapa dia ini adalah satu hakikat?
Karena nujul itulah dia kadang dia berdoa sama Bapak karena Bapak. Oke. Bang Hot Mauli, saya tanya. Oke, Bang Hot, saya tanya begini Bang Hot. Bernuzul itu artinya apa? Inkarnasi, menjelma. Oke, ketika dia sudah menjadi manusia, apakah bisa dia dikatakan Tuhan? Tapi malaikat itu yang membilang, Bu, makanya malaikat mana yang membilangkan bahwa Maria akan melahirkan Gabriel. seorang Tuhan? Gabriel, Mana tercatat? dia Di mana tercatat? di Alkitab, Bu, bentar, Bu. Ada ini Alkitab ini, biar ambil. Oke, coba dibuka Lukas 1 nomor 31. Lukas 1 nomor 31. Nah, dan tidak ibu di situ. Silakan dibaca. Saya hafal. Ibu dari Kristen Kian, Bu. Yes. Lukas berapa, Bu? Lu Lukas berapa, Bu? coba dibacakan Lukas 1 Ayat nomor 31. Coba dibacakan. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan apa? sesungguhnya engkau anak akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, mana dikatakan di situ Tuhan? Tuhan Yesus itu, Bu. Dia yang dibu aja Yesus. Coba baca baik-baik. Bang Hot Mauli yang baca dari kitabnya sendiri. Saya tidak ada membaca, tidak ada memegang apa-apa. Di sekitar saya nggak ada kitab, hanya HP doang. Apa kata malaikat Gabriel? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang Tuhan? Coba dibacakan lagi. Ayo Bang, jangan malu. Sesungguhnya Kitabnya. engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamai ia Yesus. Yesus. Nah, yang dilahirkan oleh Bunda Maria kata malaikat Gabriel Tuhan atau manusia? Tuhan. Di mana tertulis di situ Tuhan? Ini yang nggak diketikkan ini Tuhan Yesus. Dia menamai dia Yesus. Bang Hotma, berarti orang Elai lupa menulis Tuhan ya? Kadang, Bu, kita nama kita panjang kalau Yang ini dilahirkan Bu Bunda Nora. Maria Kadang seorang anak nama- laki-laki atau Tuhan? dengar, kadang orang panggilannya singkat, Bu Nora, Nora. Bang Hotma, Padahal panjang nama coba Ibu, baca Bang. baik-baik. Di mana di situ dikatakan Tuhan? Bang, abangku yang baik hati. Di mana di situ dikatakan Tuhan? Di mana? Bang, di mana lupa ketik? Aku telepon Elai ya. Elai, kok lupa ketik itu ada nama Tuhan di situ? Kok bongok kali Pak Elai. Bang, pertanyaan saya, di mana di dalam Lukas 1 nomor 31 itu yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Tuhan? Di mana, Bang? Kadang kan nama kita, Bu, kadang dipersingkatnya di ujungnya, nggak di semua dituliskan. Bang Hotma, saya tanya, Bang Hotma ini membacanya dari Alkitabnya, dari Bibelnya, atau dari HP, dari perangkat, dari mana? Dari apa? Dari downloadin dari Alkitab. Nah, kira-kira, Dari Play Store. nah sekarang ada nggak di situ kitab aslinya?
Ada kecil-kecil nggak nampak lagi aku. Coba Harus tulisannya. suruh kakak itu dulu yang baca. Biar jangan nanti disalahkan Masa dia? bilang salah ketik. Ya coba. Mana ambil dulu Bang, biar enak kita Bang. Kita diskusi ini harus enak lah. Masa Biar dia, jangan masa? ada. Masa dia? Coba Abang bacakan dulu pakai kacamata Abang lah. Abang dia bisa pakai kacamatanya. Ayolah Bang, biar kita tahu ini salah ketik atau lupa diketikkan. Ayolah Bang, biar enak lah Bang. Ayo Bang. Ini apanya nih? Apa temanya nih? Kristen ajaran sesatkah gitu? Iya, enggak, yang tadi itu aja dulu Bang. Yang dilahirkan Bunda Maria. Manusia atau Tuhan? Manusia Yesus atau itu Tuhan Bang? satu set itu Yesus, Tuhan Yesus kan gitu. Tuhan kami namanya Tuhan Yesus. Saya bertanya Bang, yang dilahirkan di dalam Lukas 1 nomor 31 itu manusia atau Tuhan? Dengar dulu Bu. Nama saya Ah, Mauli Meliana Teresia. Kalau dibuat Teresia aja, Maulinya nggak dibuat kan udah aku juga itu. Bang, Kan dipersingkat itu. makanya coba buka di kitabnya lah. Jangan ada bohong kita. Langsung aja di Bibelnya. Coba ambil Bibelnya. Ini Bibel apa? Yang di dalam. Iya, itu mungkin salah ketik. Tidak dibuat Tuhannya. Nah, sekarang coba ambil langsung kitabnya sendiri, Bang Hot. Itu ada nggak memang? Halus, nggak nampak aku. Coba dilihat baik-baik. Ini nih. Ada kan, tapi halus ini. Nah, ya, silakan bacakan. Apa tadi Matius kan? Lukas 1 nomor 31. Nah, coba baca Bang. Lukas 1 nomor 31. Bahagia kali ibu gembala hari ini. Berapa banyak dapat jamaah ibu gembala? Senyum-senyum aja ibu gembala. Lukas 1 ayat 31 Bu. Yes. Silakan dibaca. Sesungguhnya, aduh, halus sekali. Sesungguhnya? Kan anak seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kenapa salahnya nih dia? Iya, ada nggak nama Tuhan di situ? Dibilang. Nih, Ada udah nggak? dibilang aku kalau dibilang Meliana Teresa udah mau itu ya. Saya bertanya, kan Bang Hot udah membaca langsung dari kitabnya. Ada nggak di situ dikatakan nama Tuhan yang dilahirkan Bunda Maria adalah Ya. Tuhan Yesus katanya? Ada nggak? Cuman Yesus doang. Sekarang pertanyaan saya, di mana tercatat bahwa bahwa yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan? Itu namanya menggal Enggak menggal, Bang. kalau Bu, Abang sendiri sudah membaca di dalam Lukas 1 nomor 2 dari 26 itu kan sudah dikatakan pada bulan yang ke-6 datang utus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Bunda Maria. Salam bagimu, hai Maria. kayak gini. Kan begitu kan? Kayak gini nih Bu. Nah, di Gini, nomor dengar 31. dulu, satu-satu. Hmm. Satu-satu dulu kita mau.
presiden sebelum Iya. sebelum Jokowi. Ini presiden sebelum Jokowi siapa? SBY. SBY Ya. juga kan? Apakah Ya. SBY bisa Prabowo dibuat? Kan dipersingkat itu Susilo Bambang Yudhoyono kayak gitu itu Kristus. Sekarang begini, Tuhannya. sekarang begini. Itu juga Sebentar. Sebelum Jokowi jadi presiden, apakah bisa Jokowi dikatakan presiden? Mana ibu ini? Sebelum ini tadi ku bilang kayak Jokowi presiden sebelum Prabowo. Betul. Sekarang begini, Bang Ho. Sebelum Jokowi Widodo itu, iya, sebentar. Pada waktu terjadi pemilihan presiden, sebelum presiden ini dilantik, bisakah Pak Jokowi dikatakan presiden? Itu yang buat ibu yang buat pening. Ibu sendiri yang buat pening. Loh, Ibu pening bukan kan orang. begitu. Sekarang begini, saya izin sedikit ya. Begini ya Bang Hot ya. Ini kalau kita pakai akal deh. Terjadi pemilihan presiden, pemilihan presiden. Akhirnya dari KPU memutuskan bahwa suara paling terbanyak adalah Presiden Jokowi, namanya Pak Jokowi Widodo. Nah, sekarang sebelum dia dilantik sebentar. Ya, sebelum dia dilantik oleh MPR sebagai presiden, apakah bisa dia dipanggil presiden? Kayak Jokowi kalau dibilang orang nanti nengok di apanya itu Jokowi Widodo. Sebentar itu. dulu Bang Hotma, coba Bang Hotma dulu menjawab. Walaupun KPU sudah mencatatkan bahwa Jokowi adalah suara dia yang paling terbanyak, terpilih dia jadi presiden, tapi sebelum dia dilantik oleh MPR menjadi presiden, apakah bisa dia dipanggil presiden? Belum. Nah, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini adalah Yesus, yang notabene-nya adalah manusia, bukan Tuhan, apakah bisa dia dipanggil Tuhan? Udah bisa. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umat Kristen. Yesus pada waktu di zaman Yesus, adakah di zaman Yesus memanggil dia Tuhan? Ada. Banyak. Murid-muridnya. Sebutkan Murid-muridnya satu saja 12. muridnya yang memanggil dia Tuhan. Simon Petrus. Simon yang Di mana muridnya Simon yang Petrus apa? mengatakan dia Tuhan? Ada buka di Bukalah Bang. Buka Bang. Buka abangku. Bang Hotma dibuka. Di mana muridnya memanggil Yesus Tuhan? Ayo abangku. Tuh Nora lagi dibuka data, tolong dibisukan satu itu apa Nora Ritonang istrinya Mamat Pencabul itu ditulis tuh, tolong dibisukan itu. Mana dia nih? Oh, Nah, sebentar. Gak ada sama aku. Nanti kalau dapat lu dia. Gak ada dapat aku. Nggak ada dapat aku loh. banyak kan yang taping kan itu kan? Banyak tapingan tentang Iya, tapi nggak ada dapat aku. Mana dia? Oh, ini dia. Oh, dia curi foto saya yang paling cantik. Dah. Mampus kok kan? Udah aku blokir.
Ya, Bang. Lelet HP-nya. Abangku. Ya nggak apa-apa, Bang. Saya sabar menunggu. Saya terlalu sabar menunggu, Bang. Sampai pun datangnya nanti Yesus yang kedua kali. Baru Abang pertanyakan langsung kepada dia, Bang. Oh, Yesus. 12 muridmu ada nggak yang manggil engkau Tuhan? Iya kan? Saya sapa dulu ya, Bang, yang baru masuk. Leonardo. Ya, halo. Leon. Makasih. Ya, selamat. Ya, selamat siang, Abang. Selamat siang. Agama apa, Bang? Halo. Kristen, Ya, Kristen. Abang nggak? Oke. Abang ada kayak suara noise ya. Sedikit dulu, Bang. Kita kasih sebentar dulu, Bang Hotma ya. Dia mau menunjukkan. Iya. Oke. Ya, silakan, Bang Hot. Ya, di-mute dulu, Bang Leon. Ya, silakan, Bang Hot. Di mana tercatat? Ini Ustadz Sugi ya? Halo Bang John. Mana? Halo. Sugi? Nggak ada Ustaz Sugi. Itu Sugi 34. Bang John, selamat Ya, halo. siang. Ya, gak apa-apa, Bang. Selamat siang. Ya. Oh, bukan, ya. Agama apa, Bang? Gua Kristen. Oke. Di-mute dulu sebentar ya, Bang ya. Bang Hotma mau nunjukkan data dia. Iya. Ngomong dulu sama Ya, silakan, Bang. John itu. Oh, saya ngobrol dulu. Saya nunggu Abang aja deh, Iya. saya penasaran. Saya penasaran. Ya nggak apa-apa, Bang, saya tunggu, Bang. Ya nggak apa-apa, saya tunggu Abangku. Saya tetap menunggu. Saya menunggu Abang menunjukkan data. Saya penasaran juga nih, di mana. Iya kan? Boleh nggak sambil nunggu itu saya boleh bertanya nggak? Tapi Ya, jam silakan. dirimu kan lagi makan, kan nggak enak kau lagi makan. Udah Habiskan makan kelar dulu. nih. Udah Udah kelar, kelar. minum dulu, Oke. minum dulu. Nanti biar enak. Jadi Aman. jangan Biar ada ada ini di sela-sela waktu kayak gini biar saya bertanya maksudnya. Bertanya apa? Iya. Kasih pertanyaan dulu Kak John. Oke. Saya ini nanti pertanyaan saya ini dijawab dengan secara spesifik ya. Maksudnya sesuai data nanti ya. Oh, oke. Soalnya kalau jawabannya dapat nanti mungkin ya saya lebih maksudnya ada login-loginnya loh kalau ada jawaban yang tepat. Tidak perlu. Tapi ini enggak maksudnya orang kan di sini pasti belajar kan. Ya kan saling ngasih tahu. Silakan. Bang John mau Pertanyaan saya tanya ini- apa? Silakan. Semuanya sering ditanyakan saya. Pertanyaannya seperti ini. Di mana ya saya sebut aja ya. Karena Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Bang Dan. Lanjut dulu sebentar ya, sebentar. Oke, kalau nggak naga jawab. Tapi jangan pakai ini ya, maksudnya di Al-Quran aja, pakai kitab Al-Quran, jangan pakai ya pembantunya gitu. Maksudnya nggak boleh pakai hadis gitu. Iya, jangan pakai hadis. Maksudnya sesuai dengan tertera di Al-Quran. Sesuai dengan tertera di Al-Quran. Kalau Mas yang bisa jawab, berarti saya akui Anda Islam yang keren. Tapi tidak perlu pengakuan. Sebentar nanti itu Nora bisa buka. Aku satu perangkap nanti itu Nora bisa buka. Enggak, saya pengen jawabannya ada ayatnya di mana. Jadi nanti kalau abangnya udah ngasih ayatnya, saya mau Satu baca. perangkap. Satu perangkap. Saya satu perangkap. Nggak bisa saya cari. Enggak, yang saya tanyakan ada atau tidak. Kalau ada, di mana ayatnya? Saya mau cek. Kenapa? Ya. Jadi pertanyaan saya ini, Kakak Nora, di mana di Al-Quran, di mana Nabi Muhammad dijamin masuk surga.
ya kan? Ya contohnya kalau di dalam kekristenan, Yesus menjamin surga, ya kan? Di situ dulu tertera, aku jalan kebenaran. Dia adalah hidup. Ah, jadi jelas di situ kan. Jadi saya mau kejelasan di dalam Islam juga bahwa nanti kalau saya contoh ada orang lain yang mengikuti Nabi Muhammad, apakah masuk surga? Tahu-tahunya masuk neraka kan? Ampes lah gua katakan. Jadi saya mau minta kepastiannya, ya kan? Di sini kan saling berbagi pengetahuan. Oke, terima kasih. Kalau ada nanti ayatnya saya. Tadi apa? Tadi bilang apa tadi? Tadi bilang apa? Yesus menjamin masuk surga. Ya udah, jangan dibahas dulu itu nanti. Ya, oke, enggak. Ya, saya jawab. Pertanyaan aja dulu. Di mana tertulis itu? Yesus menjamin masuk surga? Ya otomatis karena dia adalah jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Iya. Lanjutkan lagi. Yesus adalah jalan kebenaran Dan hidup. Tidak ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Enggak, mau saya nanti kita bahas ini. Bahas dulu kan pertanyaan Lanjutkan dulu. Saya akan Ya, bacakan. profesional lah, jawab dulu pertanyaannya Oke, baru di mengarah dalam ke surat lain Al-Maidah. gitu. Iya, Saya pertanyaan saya aja dulu. Al-Maidah, ya sebentar satu-satu. Di dalam surat Al-Maidah dengan Di kitab mana ini? Ini Al-Maidah ayat tafsiran 16. atau apa ini? Di dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 16. Oke, bentar saya catat dulu ya. Saya bacakan. Ya, bacakan. Silakan. Enggak, saya cek dulu, sambil saya cek bacakan juga. Ya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Terus di dalam surat Di sini udah agak kejawab loh pertanyaan saya. Maksudnya Nabi Muhammad yang saya tanyakan. Loh, emang Nabi Muhammad itu diutus untuk siapa? Ayo. Ya utus Islam kan udah jelas itu. Maksudnya Nabi Muhammad diutus untuk siapa? bahwa saya akan masuk Nabi surga di Muhammad mana? diutus untuk siapa? Ya Utus untuk untuk siapa? kalian lah agama Islam. Loh, Yesus diutus untuk siapa? Yesus Bagi diutus semua untuk orang. siapa? Bagi Di semua mana orang. tertulis semua orang? Di mana tertulis semua orang? Oke, kenapa? Di mana tertulis karena Yesus Ya. tidak membawa agama. Loh. Oke, ya, terima. Aduh, Bang Leonardo, tolonglah. Saya kan tadi udah mute Anda. Sekarang saya tanya, Yesus tidak membawa agama. Apakah Yesus ateis? Tuhan tidak memiliki agama, tetapi kami Saya bertanya, kami apakah Kristen Yesus memiliki ateis? Apakah Yesus ateis? Kok pertanyaan macam apa itu? Loh, Yesus ateis. Dengar dulu. Ya, apakah Yesus tidak ada agama? Dia kan Tuhan. Aduh, kayak Saya pertanyaan bertanya, SD. apakah Yesus tidak ada agama? Sebentar, Tidak Bang ada Oki, jawaban sedikit. dalam hal itu. Tidak ada jawaban dari pertanyaan itu. Berarti Yesus menanyakan, ateis dong. Apakah saya Yesus John? ateis dong. Coba Anda tanyakan, apa saya John? Nama saya John. Apakah saya John? Saya bertanya, apakah Yesus ateis? Bukan, dia adalah Tuhan. Saya bertanya, apakah Yesus ateis? Saya jawab ya. Dia Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia ateis? Oke, sekarang saya bertanya, Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Ya. Saya jelasin dulu tuh. Ya. Nah, Saya bertanya, kepada siapakah Yesus berdoa? Nggak perlu kepada dijelaskan. Tuhan. Ya udah saya jawab aja. Kepada Oke, Tuhan. berapa Tuhanmu? Bentar. Berapa Kepada Tuhanmu? Tuhan. Dia datang Berapa ke dunia Tuhanmu? itu, dia mencontohkan, memberikan Berapa example Tuhanmu? bagaimana cara Yesus berdoa yang Tuhan, benar. berdoa kepada Tuhan. Berapa Tuhanmu? Tuhan saya satu. Siapa namanya? Jesus. Jadi Yesus berdoa kepada Tuhan yang mana? Itu dia memberikan contoh bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Ketika dia di Taman Getsemani, ya Bapak. Jikalau Iya, dia jangan member- berlalu daripada Oke, dia pertanyaan memberikan saya. contoh itu, dia Siapa memberikan Bapak yang contoh. dimaksud oleh Yesus?
Kan dia sebagai manusia di Siapa situ. Bapak Di yang- situ dia sebagai manusia. Itu penggenapan, Sebentar, Pak Ora. nggak ada Penggenapan. penggenapan. Jadi harus Anda tahu kan? Siapa Bapak yang dimaksud Pada oleh mulanya firman Siapa pada Bapak yang mulanya- dimaksud oleh Yesus? Siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus? ketika dia datang ke dunia itu dia sebagai manusia biasa. Saya bertanya. Tuhannya dia tetap ada. Ketika dia di Taman Getsemani, dia menyuruh 3 orang muridnya berjaga-jaga. Lalu Nah, dia maju, dia sujud di situ, dia bentar berdoa. dulu. Dia Kita- dalam keadaan ketakutan. Dia dalam keadaan Oke. ketakutan. ya, nanti saya jawab Dia ini. dalam keadaan bersedih hati. Pertanyaan Bentar, saya. bentar. Pertanyaan saya Nanti kepada saya jawab siapakah ini Yesus secara berdoa? detail, tetapi saya minta dulu Kepada- pertanyaan saya. Saya yang dulu bertanya. Oke, di dalam surat Al-Waqiah ayat 10. Orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Adalah orang-orang yang menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tuhan siapa? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang beriman yang akan duluan masuk surga. Terus apakah orang Kristen ini beriman? No. Orang Kristen ini melanggar perintah pertanyaannya hukum kemana, Taurat. jawabannya kemana. Oh iyalah. Jujur ya, Orang yang beriman pertanyaannya itu enggak- adalah orang yang mengikuti nggak Nabi dapet. Muhammad. Orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Itu kan statement. Ajaran Nabi Muhammad. Coba lebih Oh, kalau profesional itu kan dan pakai logika. Saya membaca di Al-Waqiah ayat Nora, 10. Silakan kau Itu kan baca. kata-katamu secara logikamu itu yang saya tanyakan Oke, jawaban sekarang dari pertanyaan Al-Quran. saya. Di mana Nabi Yesus Muhammad menjanjikan masuk surga? keselamatan? Ayo, di mana Yesus menjanjikan keselamatan? Enggak, nanti saya Banyak jawab sekali. itu. Banyak macam semua, banyak Nah, sekali. ya di yang mana? menjadikan Tunjukkan. keselamatan. Ini Banyak yang mau sekali. bicara sama saya Leonardo atau si John? Oke, nah. Nanti kalau mau diuraikan, kalian mau potong. Leo, Jawaban bentar dulu. dulu. Oke, penjelasan di mana dong. Yesus Leo, menjanjikan bentar. keselamatan? Oke, bentar. Katanya Nora. apa? Nanti saya jawab nih. Maksudnya berarti Anda Di mana menyerah. Yesus Anda... menjanjikan keselamatan? Oke, saya jawab nih. Berarti Anda menyerah nggak bisa tanya. jawab pertanyaan saya. Woi, saya sudah jawab di dalam surat Al-Waqiah. Nggak Orang masuk yang beriman akal. itu duluan masuk surga. Loh, Nggak masuk akal. kamu beriman Gimana masuk tidak? akal? Kamu beriman Soalnya- tidak? Kau beriman tidak? Kau Kan beriman bertanya tidak? pada individu, pada Kau satu beriman tokoh. tidak? Jawabannya Bertanya pada pada semua. personal. Ini gimana sih? Ini yang mau Bentar. ngomong sama saya satu apa siapa nih? Enggak, saya Leo, bantah Leo. karena udah nggak logika. Ini bertanya pada satu Oke, ada tujuan, sekarang pada saya bertanya. perorangan. Saya jawab Kamu sama beriman saya tidak? enggak logika. Oh, Yang pintar Tuhan. sedikit lah, yang cerdas ya. Satu ngomongnya, satu-satu nanti kalau diturun Saya kau akan bilang bertanya kalah. kepada Leonardo. Satu-satu. John, kau diam. Oke, Leonardo. Kau beriman tidak? Saya orang beriman Apa keimanan kau? Kristen. Ya semua orang tahu juga orang Oke, beriman pasti sekarang masuk siapa surga Tuhan gitu. kamu? Orang beriman pasti Siapa berbuat Tuhan baik. kamu? Kan ini Siapa pertanyaan Tuhan Bang kamu? John itu pada Siapa salah Tuhan satu kamu? orang, pada Siapa individu. Tuhan kamu? Kok jawabnya Siapa ke Tuhan semua? kamu? Siapa Tuhan kamu? Nggak perlu sebut. Dari tadi kan kamu udah sebut. Siapa Kamu Tuhan kan bahas kamu? sama Bang John. Tuhan Kamu udah kamu sebut. siapa? Bang John Tuhan udah kamu sebut. siapa? Kan nanya lagi. Tuhan kamu Kita siapa? bukan anak Oke, SD bisa lagi. saya jawab. Pertanyaan yang masuk Oke, akal. terima kasih. Sekarang John, kamu orang beriman tidak? Karena dikatakan di dalam surat Al-Waqiah, orang-orang yang paling dahulu, orang-orang yang beriman, mereka lah yang akan duluan masuk surga. Karena orang yang beriman itu, orang yang tidak menduakan Tuhan, yang tidak bersyirik. Pertanyaan saya, apakah kau beriman? Silakan jawab John. Apakah kau beriman? Kepada siapa? Tuhan siapa kau beriman? Kepada Tuhan siapa kau beriman? Pertanyaannya kembali aja ke situ. Oke, sekarang saya tanya sama kau. Apa arti beriman? Anda bertanya, Anda beriman. Tentulah saya mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya, oke. Pertanyaan Kau mengimani konyol itu. Yesus sebagai Tuhan. Oke, sekarang Yesus berdoa kepada Anda siapa ketika di Taman Getsemani? membuat pertanyaan saya itu untuk menyerang. Iya kan? Saya pengen pertanyaan saya itu tidak menyerang saya, tetapi menjawab pertanyaan saya itu. Saya sudah menjawab di dalam surat Al-Waqiah. Orang Tapi yang nggak masuk beriman itu akal. akan duluan. Tidak masuk akal ya udahlah kau turun aja lah. Tidak masuk akal kau. Bentar. Kau juga tidak masuk akal kau. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan. Ya apa ya? Saya tidak mau berdiskusi sama orang-orang longor. Saya bukan seperti kayak orang gila yang meladeni orang gila gitu loh. Orang yang beriman itu apa?
Orang yang mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Siapa Rasulnya? Iya, Nabi Musa salah satu Rasul, Nabi Isa salah satu Rasul, dan terakhir Nabi Muhammad adalah Rasul. Bedanya, Nabi Musa dengan Nabi Isa, Rasul yang hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad untuk semua manusia. Semuanya termasuk kalian ente. Yesus menjanjikan keselamatan. Ya, menjanjikan keselamatan untuk apa? Untuk Bani Israel. Untuk apa itu Bani Israel? Ya untuk siapa saja orang Bani Israel yang mengikuti perintah Tuhan. Satu apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kan itu jelas hukum Taurat yang pertama. Yesus menjanjikan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kemana? Ujung-ujungnya ke Tuhannya Yesus kan? Adek. Nama copot nanti tuh. Silakan Bang Hotma, di mana murid Yesus memanggil Yesus Tuhan? Sini. Nah, sini dong. Di mana murid Yesus memanggil Yesus Tuhan? Bang Hotma, kamu mau minta pengikut Nabi Muhammad masuk surga? Iya betul, karena pengikut Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Gitu loh. Bang Hotma, maksa kalian gitu loh. Lucunya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus hanya jalan. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Kan bukan di rumah dia. Hotma, itu tebak lagi. Bang Hotma. Oi bang, oi. Saya malas sekali yang beradu-adu tekak begitu ya. Saya nggak suka, gitu loh. Di dalam surat Al-Waqiah, di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Rasulnya. Salah satu apa perintah Rasul itu? Yaitu mengesahkan Tuhan, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, apakah mereka menyembah selain daripada Tuhan itu? Tidak. Gitu loh. Kau tunjukkan aja sama saya. Kalau orang Yahudi itu menyembah manusia. Baru. Ini nggak ada kok, lucu kali. Itu Nora, ada Murtadin, ada minta naik nggak yang namanya yang Emilyasa? Murtadin itu. Nggak tahu. Ada nggak? Emilyasa. Tunggu dulu. Coba cek dulu Murtadin itu. Coba tanya bapaknya si Paulus siapa? Ilyasa. Murtadin itu. Nggak ada. Nggak ada. Naik kau. Jangan jadi body taping. Murtadin. Kau mengaku Murtadin, coba naik kau. Jangan jadi body taping. Ilyasa, naik kau. Coba kau naik. Jangan aku Murtadin. Coba naik kau.